kayaknya kita berdoa selesai. PPT saya udah kelihatan. Belum, Bu. Proses, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Mas Roni ya, Mas Roni udah di-record ini, Mas. Sudah, Bu. Hostnya Roni ya? Udah ya? Sudah. Mas Roni. Loh. Kok ada suara ini ya? Bentar ya. Udah ya, udah muncul ya PPT-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yuk, yuk. Kita mulai ya. Jadi gini, nanti untuk regresi ya, ini kita belajar regresi. Jadi nanti untuk pengaplikasian SPSS-nya, suara saya kok double ya. Nah, kan saya buatkan video ya. Ini interpretasinya, jadi mengartikan apa yang hasilnya, outputnya, itu menganalisanya gimana, itu yang akan saya jelaskan pada hari ini. Tapi untuk SPSS-nya nanti saya buatkan video kayak yang kemarin yang uji lainnya. Oke, uji asumsi klasik ya, ada uji normalitas. Uji normalitas ini apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual. Jadi kalian nanti ngelihatnya ada dua cara ya. Ngelihatnya coba lihat gambar yang disekan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berada dan tersebar di sekitar garis diagonal, yang berarti bahwa data dari penelitian ini dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan normalitas. Jadi data tersebut, data penelitian kalian disebut normal jika hasil ini itu mengikuti garis diagonal yang lurus ini. Paham ya? Jadi yang bintik-bintik ini loh, ini mengikuti garis diagonalnya. Tapi kalau melenceng jauh, misalnya bulat-bulat nggak jelas, nggak ngikutin ini, arah garis lurus yang ini, itu berarti data kalian nggak normal. Tapi kalau kayak gini, data kalian disebut normal, karena ini bintik-bintiknya ini atau spotnya ini ngikutin garis diagonal. Saya ketika menjelaskan tadi, apa kalian mendengarkan atau saya udah hilang ya? Soalnya saya barusan disconnect. Suaranya delay, Bu. Hilang, Bu. Oke. Jadi, ini udah jelas suaranya?
Sudah. Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti kalau data itu disebut normal jika ini yang bintik-bintik spot ini yang kecil-kecil bulat-bulat ini mengikuti garis diagonal yang lurus ini. Itu berarti data kalian disebut normal. Jadi kalau kalian menjauh atau nggak ngikutin garis diagonal ini, berarti data kalian disebut nggak normal. Selama mengikuti garis diagonal ini, berarti data kalian disebut normal. Cara keduanya dengan uji yang ini. Pakai one sample kolmograf ya. Nah, caranya gimana? Bila yang ini asik detail lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tapi kalau kurang dari 0,05, maka datanya nggak normal. Nah, lihatnya dari mana? Kalian lihat yang paling bawah sendiri yang ada di tabel. Yang ada sig, to, 2 tail ketemu. 0,060, 0,76, 0,66, lihat nggak? Udah ketemu nggak angkanya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Nah, kalian lihat angka yang itu ya, 0,60. Nah, kalian lihat cara menganalisanya. Jika tutelnya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, dari ini, dari X1, X2, dan X3, ini berdistribusi normal nggak? Normal. Normal ya. Paham nggak yang lainnya? Pokoknya kalau pakai one sample kolmograf, kalau hasilnya tutilnya lebih dari 0,05, berarti normal. Jadi kalian bisa pakai yang garis tadi, yang garis diagonal, yang bulat-bulat kecil-kecilnya mengikuti, itu berarti normal. Kalau nggak mengikuti garis diagonalnya, berarti nggak normal. Atau cara keduanya, pakai one sample kolmograf ini. Jadi ngelihatnya kalian yang ini, yang paling bawah sendiri. Sig tutelnya kalau lebih dari 0,05, berarti dia normal datanya. Kalau kurang, berarti nggak normal. Sampai sini paham ya? Kalau kecepatan bilang ya. Iya, Bu. Oke. Kalau yang ini uji non heterokedasitas ya. Jadi mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasisitas. Dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jadi coba kalian lihat yang grafik yang kanan ini. Nah, ngelihatnya gimana? Ngelihatnya kalian lihat yang bulat-bulat kecilnya itu kan menyebar. Menyebar dalam artian nggak ngerumbul, di bawahnya 0 aja. Ini ada yang di bawahnya 0, ada yang di atasnya 0. Nah, jadi hasil uji scatter plot pada uji statistik memperlihatkan gambar berupa titik-titik yang tersebar secara acak, baik di atas maupun di bawah dari angka 0 pada sumbu Y. Diagram tersebut mengartikan bahwa model regresi dari penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Jadi bulat-bulatnya ini nyebar. Ada yang di bawahnya 0, ada yang di atasnya 0. Nah, kalau misalnya kalian gerembel hanya pada satu buletan aja, misalnya di pojok sini atas, itu berarti data kalian itu mengalami heteroskedastisitas. Kalau selama nyebar kayak gini, ada yang di bawah, ada yang atas, mencar kayak gini, berarti aman. Kayak gitu ya. Yang berikutnya, hasil uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebasnya. Menurut Ghazali menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas dapat dilihat dari hasil toleransi dan nilai VIF-nya. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bebas multikolonialitas. Jika bebas, berarti variabel independen yang digunakan dalam model itu dapat dipercaya dan objektif. Sekarang kalian lihat tabelnya. Toleransinya 0,605.
VIF-nya 1,653. Tidak terjadi jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 lebih dari 0,10. Berarti 0,6 kan lebih ya. Nah, VIF-nya kurang dari 10. Itu VIF-nya ketemu 1,653. Berarti kesimpulannya tidak ada multikolinearitas. Sampai sini paham? Atau kecepatan? Suara saya nggak hilang kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tekno hilang. Sampai sini bingung nggak? Enggak. Enggak kan? Insya Gampang Allah. kok ini. Asumsi klasik. Oke, yang ini ya. Autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan melihat nilai Durbin Watson. Kalian lihat yang ini, yang tabelnya ini yang kanan sendiri. Itu kan ada Durbin Watson 1,942 kan. Nah, berdasarkan tabel ini, nilai Durbin Watson untuk semua model berada di atas min 2 dan berada di bawah 2. Yang berarti sesuai dengan pendapat dari Santoso tahun 2001 menyatakan semua model regresi yang diajukan dalam penelitian ini terlepas dari masalah autokorelasi. Berarti di atas min 2 dan berada di bawah 2. Berarti ini kan di bawah 2 kan, 1,942. Berarti non-autokorelasi. Nah, autokorelasi merupakan korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada saat observasi yang menggunakan data runtut waktu atau time series. Misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu. Konsekuensi adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Akibat lebih jauh, model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Jadi nanti kalian hasilnya Durbin Watson-nya harus di bawah 2. 1,942 kan di bawahnya 2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Oke, uji F ya. Uji F itu uji bersama-sama. Jadi misalnya hipotesisnya X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, itu ngelihatnya kalian dari mana? Dari lihat ini ya, signifikannya. 0,00. Kalau tingkat signifikannya 0,05, berarti ini berpengaruh atau enggak? Ayo, siapa yang bisa? Ini rumusan masalahnya kayak gini. Struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal atau berpengaruh secara bersama-sama terhadap struktur modal. Dan hasilnya, hasil ujinya, uji F-nya, ketemunya ini tabelnya. Menurut kalian ini berpengaruh atau enggak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh Lihatnya yang mana? dari signifikan. Oke, dilihat dari signifikannya ya. Signifikannya 0,00. Berarti di bawahnya 0,05. Uji F ini tapi udah jarang dosen-dosen yang make. Tapi kalau misalnya kalian dapat pembimbing yang minta ada uji F-nya, ya ini caranya. Jadi signifikannya 0,00, berarti di bawah 0,05, berarti hipotesisnya tadi apakah struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan perusahaan, profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal secara simultan atau bersama-sama. Berarti berpengaruh secara simultan ya. Karena hasil uji F-nya signifikannya 0,00. Sekarang yang uji T. Tabelnya kelihatan angkanya, kelihatan ya. Coba, kalau yang uji T ini ada yang berpengaruh enggak? Coba kalian lihat, siapa yang bisa?
Ayo, siapa yang bisa? Dari uji T-nya, itu ada profit X-nya, pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aktiva. Apakah ada yang berpengaruh terhadap struktur modal? Dilihat dari tabel 1. Dini Ike, mana Dini Ike? Ada yang berpengaruh nggak? Ampun. Dalam empon enten, Pak. Cuma kecil, Pak. Soalnya kan tidak diselesaikan sama Ibu. Saya ada yang berpengaruh sangat. Ini nggak pengaruh 2 ini. Nggih, cuma 1 Pak. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada, Bu. Oh, ada yang mau jawab, Bu. Saya, Bu. Siapa? Roni. Roni, ayo. Kalau dilihat dari yang tabel 1 itu menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang berpengaruh, Bu. Sedangkan untuk pertumbuhan penjualan dan struktur aktiva tidak berpengaruh. Oke. Coba jelasin ke temennya. Kamu lihatnya dari yang sebelah mana? Dari yang nilai signifikan, karena yang pertumbuhan perusahaan nilai signifikannya itu di bawah 5%, sedangkan untuk pertumbuhan penjualan dan struktur aktiva itu nilainya di atas 5%. Ya. Jadi kalian lihatnya yang kolom yang ini ya. Jadi misalnya kalau profit. Profit ini berarti di atas 0,05 ya. Ini 0,104. Kalau pertumbuhan perusahaan di bawah 0,05 karena 0,000. Pertumbuhan penjualan 0,710 berarti di atasnya 0,05 berarti nggak berpengaruh ya. Kalau struktur aktiva sama 0,401 berarti di atasnya 0,05. Nah, ngelihatnya kalian dari sini. Tapi kalau misalnya pakai T hitung dan T tabel, gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Kalau ngelihat dari T hitung dan T tabelnya, ini berpengaruh atau enggak ya? Nah, itu ngelihatnya gimana caranya? Ada yang tahu caranya? Jika T hitung ini ya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel Y. Nah, T hitungnya yang mana T hitungnya? Siapa yang bisa? Yang sebelah signifikan, Bu. Oke, misalnya, Roni, misalnya berapa? Pertumbuhan perusahaan berapa, Ron? 5,088 itu, Bu. Oke, 5,088. Nah, ini kalian nanti untuk T tabelnya, kalian ngelihat tabel T ya. Saya bukakan dulu contohnya. Rumusnya ini dulu ya. DF sama dengan N dikurangi K. N-nya ini jumlah sampelnya. Jadi kalau misalnya kalian 90 dikurangi K, K itu jumlah variabelnya. Jumlah variabelnya itu semua variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi ini variabel bebasnya X-nya kan ada 1, 2, 3, 4. Y-nya 1, berarti 5. Jadi misalnya 90 dikurangi 5, 85. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau ngelihat tabelnya, oke, di sini ada 2 sisi dan 1 sisi. Ada yang bisa menjelaskan nggak perbedaan di antaranya? Apa maksudnya 2 sisi dan 1 sisi? Bu, ini tabelnya belum kelihatan, Bu. Oh, belum ya? Tar. Tabel dulu ya, berarti. Ini udah kelihatan? Udah kelihatan, Mas, tabelnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke. Lihat tabelnya dari ini ya, tabel T. Nah, di sini ada kata-kata dua sisi, ada satu sisi. Gimana? Apa bedanya dua sisi dan satu sisi? Perbedaan persennya. Bedaan persen? Ada yang lain? Membedakannya dari mana? Kalau misalnya rumusan masalahnya kayak gini. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal, itu berarti dua sisi atau satu sisi? Satu sisi, Bu. Satu sisi. Kalau misalnya gini, apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal, itu berapa sisi? Wiji, coba. Wiji Rahayu. Bedanya Iya, Bu. apa yang satu sisi sama dua sisi? Kurang tahu ya, Bu. Tapi mungkin kalau yang satu sisi itu hanya berpengaruh yang seperti katanya Bu Eni tadi, yang contoh pertama itu yang satu sisi. Kalau yang dua sisi itu dia bisa berpengaruh positif maupun negatif. Oke, jadi gini, kalau rumusan masalah kalian kayak gini, apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal, itu berarti hanya satu sisi aja. Tapi kalau kalian bilang apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal, nggak ada positif atau negatifnya ya, itu berarti dua sisi. Jadi peneliti asumsinya, oh ini pengaruhnya bisa positif maupun bisa negatif. Jadi nggak disebutkan. Kalau misalnya kalian sebutkan apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal, itu berarti kalian penelitiannya hanya satu sisi. Tapi kalau nggak disebutkan, misalnya apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal, itu berarti dua sisi. Paham ya membedakannya ya? Pokoknya kalau kalian menentukan positif atau negatifnya, itu berarti satu sisi. Jadi kalau kalian misalnya, apakah X1 berpengaruh negatif terhadap Y, itu berarti satu sisi. Tapi kalau kalian hanya bilang, apakah X1 berpengaruh terhadap Y, tanpa disebutkan positif atau negatifnya, itu berarti dua sisi. Nah, kalau misalnya tadi contohnya, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal? Berarti dua sisi kan? Dua sisi. Misalnya jumlah sampelnya 90. Tadi jumlah variabelnya ada 5. 90 dikurangi 5, 85. Nah, karena dua sisi dengan tingkat signifikannya 5%, berarti kalian lihatnya yang di kolom 3 ini. Kalian lihat 85. Nah, ketemunya di sini. 1,988. Bisa? Masih bingung? Bingung nggak? Mungkin bisa dicoba buat yang nyari sampai ketemu 85 tadi, N dikurangin apa, Bu? Jadi rumusnya N dikurangi K. N dikurangi K itu gini ya. Jadi N-nya jumlah sampelnya, K-nya adalah jumlah variabelnya. Jumlah variabelnya itu kalian total jumlah X-nya kalian ada berapa, jumlah Y-nya ada berapa. Jadi keseluruhan jumlah variabel. Jadi tadi kan ada X-nya ada 4, Y-nya 1, berarti 90 kan jumlah sampelnya, 90 dikurangi 5, berarti ketemu DF-nya, ketemunya 85. Saya buka dulu ya ininya, PPT-nya.
Ya, Bu, sudah. Ini ya, yang ini. Udah kelihatan PPT-nya? Nah, jadi DF sama dengan N min K. Jumlah sampel, K-nya, loh ini salah saya, salah ketik. N-nya jumlah sampelnya, K-nya adalah jumlah variabelnya. Oke, dilihat dari hasil ini, yang tabel 1, kalian lihat, rumus regresinya ketemunya gimana? Kalau dilihat dari tabel 1, Y sama dengan berapa? Hah? Dilihat dari tabel 1, rumus regresinya ketemunya gimana? Y sama dengan A-nya, konstantanya berapa? 0,373. Oke, 0,373. Terus lanjut, Mas. Plus atau min untuk X1-nya? Min 0,252. Min 0,252 X1. Terus plus berapa? 0,06. Terus? Lalu min 0,03. 0,003 plus 0,001. Iya. Jadi itu adalah rumus regresinya. Jadi ini ya, yang di atas ini ya. Y sama dengan 0,373. Melihat dari sini, yang beta, yang B ini ya. Yang kolom pertama ini. Min 0,252 X1 ditambah 0,006 X2 minus 0,003 X3 plus 0,001 X4. Nah, sekarang mengartikannya. Ini ya, yang bawah ini. Konstanta sebesar 0,373 artinya jika X1, X2, X3, dan X4 nilainya adalah 0, maka Y-nya atau struktur modal nilainya adalah 0,373. Kalian lihat rumus ini kan, jika lainnya ini 0, X-nya 0 semua, maka Y-nya kan ketemunya 0,373. Nah, koefisien regresi variabel X1 sebesar minus 0,252, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, dan X1 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,252. Artinya, koefisien bernilai negatif itu terjadi hubungan negatif antara X1 dengan struktur modal. Kayak yang minggu kemarin saya pernah jelaskan ya. Kalau negatif itu berpengaruhnya kalau matematika berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya profit ini kan negatif. Kalau profitabilitas X1-nya turun, Y-nya naik. Tapi kalau profitabilitasnya naik, Y-nya turun. Pokoknya berbanding terbalik. Tapi kalau pertumbuhan perusahaan, kalian lihat itu kan positif, plus 0,006. Itu berpengaruh positif, itu kalau matematika berbanding lurus. Jadi kalau X2-nya naik, Y-nya ikut naik. Kalau negatif itu berbanding terbalik. Kalau X-nya turun, Y-nya naik. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Itu arti positif dan negatifnya. Sampai sini paham? Paham apa bingung? Halo? Mas Roni, suara saya hilang, dah. Enggak, Bu, masih ada. Kalian bingung, dah. Bingung ngomong, cepetan ngomong ya. Paham nggak? Paham, diem, bingung, diem. Terus piye? Paham apa bingung? Setengah-setengah. Gak apa-apa, Masih wes. diproses, Bu.
Gini. Nanti kan saya bikin video SPSS-nya, sama nanti menginterpretasikan lagi. Nah, itu kalian praktekkan. Nanti soal UTS kalian yang regresi kayak gini ya. Jadi kalian per individu ya UTS-nya. Jadi nanti kalian ada soal yang ini buat latihan, terus sama soal UTS. Soal UTS-nya itu nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri tentang regresi linear berganda. Kalian masukkan ke SPSS, terus outputnya kalian analisa kayak ini tadi. Jadi yang latihan boleh kelompokan, tugasnya boleh kelompokan, yang UTS individu. Nanti kalau udah Bu, kalau praktek, bisa pas kenapa? bikin tutorial SPSS yang cepet-cepet ya, Bu.